Selamat pagi saudaraku semua. Ketemu lagi bersama channel Agus Sunarko Singosari ya. Itu harapan sehat selalu sekeluarga ya. Semua yang sudah melihat tutorial saya itu semua ya tetap semangat dan diperhatikan yang sungguh-sungguh, karena saya jelaskan mudah sekali gitu. Ini sancang bogel ya, itu sekarang lagi ngetren sancang bogel itu. Nah, jadi lihat ya saudara. Nah, nanti tak lihat cara bagaimana caranya buat seperti ini saudara. Jadi kita nggak perlu apa ya, kalau bagi pemula ya, kita dengar apa, waduh pasti mahal harganya. Kita nggak perlu itu, kita lihat aja. Nanti kalau ada potongan sancang, nanti kita stacking aja. Nanti tak kasih tahu cara-caranya saudara. Jadi caranya mudah sekali saudara. Nah, ini bukti ya, ini praktek langsung ya. Tolong diperhatikan saudara. Tapi jangan lupa ya di subscribe, di like, dibagikan gitu ya, jangan di skip, nanti nggak tahu apa selanjutnya gitu. Ini ada contoh satu saudara. Jadi intinya gini, kita motongin waktu potongan sancang untuk mau disetek. Jadi dipotong del gini ya. Nah seperti ini ya, del gini ya. Nanti keluar tunas, karena ada ros ini keluar tunas. Lah keluar tunas ini saudara, ini diambil dua nanti. Di sini jangan, di belakang juga jangan. Sementara ini seperti itu ya. Nah lalu kalau sudah tumbuh dua ini pasti tumbuh, karena ros ini berputar, karena ros ini kan berputar ya saudara. Nah jadi berputar otomatis kan sejajar, mati lili katanya itu mati lili ya. Itu enggak apa-apa asal kita tahu triknya. Nah ini kan mati lili 1, 2 mati lili ya. Nah tumbuhnya itu caranya. Nanti caranya ngepot agak miring ini jadi pertumbuhan dua tadi, satu untuk cabang ya, cabang bisa dibuat mahkota lagi bisa gitu ya, untuk cabang. Dua ini yang ini satunya diberdirikan, nanti ngepotnya agak miring gini. Nah, agak miring gini ya nanti. Nah setelah itu ini tak lihatkan, setelah kalau sudah semi kan pasti akar ada akarnya ini. Terus kenapa saya kok milih pot kecil tak buat nyetek seperti ini, karena di sini musim hujan ya saudara. Di sini musim hujan, jadi kalau pot kebesaran biasanya itu air itu nggak bisa kering, terlalu kebanyakan media, jadi bisa busuk gitu. Jadi ambil saya gini. Nanti kalau sudah saya ginikan, nanti saya pindah di pot yang agak besar seperti ini. Kalau kita punya lahan sempit ya, kita pindah di pot yang agak besar, akar mulai ditata seperti ini ya saudara. Nanti kita tanam di pot besar ini, kita tutup yang sudah kita tata seperti ini saudara. Nah, lalu ini kan potongan sejajar ya. Nah, kita V itu artinya kita V itu biar ini agak gelombang. Kita ambil kerkut, kita V gini. Kalau nggak punya kerkut cutter atau gimana ya saudara. Nah kita V seperti ini. Nah kita V, kita agak ke dalam. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini ya hasilnya seperti ini. Jadi mungkin jelas ya saudara. Nah
ini kita main kerkut. Kalau nggak punya kerkut ya apa nanti ditatai. Tapi kalau ini sudah kuat sungguhan, jangan gini terus ditatai terus itu goyang semua, nanti nggak malah jadi bagus, malah stres, pertumbuhannya malah lambat gitu coy. Kalau ini sudah kuat, akar sudah itu nggak apa-apa kita main apa itu. Kalau apalagi kita punya grendo kecil itu ya gitu aja. Karena apa, sancang itu apa ya, kayunya itu enggak sekeras santiki, sekeras sianci, sekeras itu saudara. Jadi mudah kok, enak sekali, juga cepat menutup gitu saudara. Jadi ya perlu diingat ya, kita motongin pendek-pendek, di sisa 2 ros apa 1 ros, berani kalau punya apa obatnya yang manjur ya. Jadi nggak sampai merambat ke bawah ya, itu ya. Jadi nggak sampai merambat ke bawah, biar semi ya. Jadi itu baru berani 1 ros. Kalau nggak punya apa 2 ros saja. Nanti aja kalau sudah semi di bawah dipotong lagi, dipres seperti ini. Nah gitu ya saudara. Nah, nanti jangan lupa ya, yang kata putih ini agak jeglong ya ngerkutnya ya. Nah nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini caranya mengelos. Punya keluar cabang-cabang dan anak cabang, saya kira ini sudah imbang ya. Nah jadi ngelosnya dulu hanya berapa ujung aja, tak ambili daunnya. Tapi di sini enggak tak ambilin saudara, enggak tak ambilin di sini karena apa, kalau takutnya kalau tak ambilin terus malah bahaya, nanti tunas bisa mati, mengering, enggak tumbuh. Jadi tetap saya sisakan yang dipakai ini aja saya bilang, tapi ujung tak biarkan, ujung gini tak biarkan. Nah gitu saya, karena ini sudah imbang gitu, sudah imbang. Kalau saya sudah imbang ini, bahkan ini maaf ini agak kebesaran. Nah ini apa tapi enggak kebesaran kok, memang begel-begel seperti ini ya saudara. Nah jadi lihat langsung ya. Nah ini nanti tak jelaskan cara motong saudara. Nah ini cara motong ya saudara, cara motong jangan suku langsung potong-potong aja gitu. Kalau biasanya sancang itu kalau penghidupan itu kalau terlalu kurang matahari biasanya itu rosnya panjang-panjang ya. Jadi kita harus menyisakan ros yang mau kita potong, menyisakan agak itu karena ini masih kecil-kecil ya gitu. Jangan langsung ngepres bahaya, bisa melorot. Yang kecil-kecil itu bisa melorot, bisa itu mati cabang. Nah contoh ya, ini kita ambil ngepennya saya sisai segini. Nah gini saudara ya. Nah tak panjangin sedikit. Nah ini ya saudara, ini terus ini kan dulu enggak itu, cuma hanya untuk ngompa aja ya, ini enggak dipakai biar ini cepat besar dulu. Oke, ini sudah cukup. Karena apa ini tak potong, karena nanti untuk yang sini sudah cukup gitu. Nah, nanti ini ada ros dekat sekali, dekat ros banyak, tapi kita pancing biar rosnya kita sini. Jadi ini tak potong karena sudah menutup ya, ini luka-luka ini sudah menutup, saya potong saudara. Tak pendekkan nanti ini yang saya wearing nanti. Kita potong ya, biar maksudnya kita potong biar ngepen. Nanti ini tak butuhkan ini biar enggak apa itu, cuma ini buat pancingan aja. Kita potong ya. Nah, kalau motong harus dilihat ya, tak ulangin lagi, dilihat banyak tunas ya, jangan sampai nggak ada tunas, bahaya.
kurang, karena ini sudah besar, tak kurangi. Ini saya kira agak atas ya, agak atas, karena agak atas jadi ini saya potong ini cukup kok. Jadi batang seperti segini, terus ada cabang seperti ini sudah cukup. Caranya ya saudara. Saya ingin menumbuhkan sini. Sudah gini ya saudara. Nah ini kalau tak teruskan, tak los terus, ini bisa tambah tinggi. Jadinya nanti jadi kayak apa yang gulu. Nah, biarkan nanti saya ngepenkan segini. Karena ini banyak pancing-pancingan tunas mata, banyak sekali ya. Kurang dekat sekali. Saya berani karena ini banyak tunas, banyak. Nah, seperti ini ya saudara. Ini enggak tak press langsung, takutnya kalau kita punya salep enggak bagus gitu bisa melorot loh. Hati-hati. Nah, jadi setelah kalau kita potongi seperti ini, saudara, nanti ini berkembang. Nah, ini dijadikan anak cabang. Ini dijadikan anak cabang saudara, anak cabang gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini tak pancing segini aja, enggak apa-apa, biar ngebiak. Nah, seperti ini ya saudara, tak dekatkan ya. Nah, seperti ini. Gini cara-caranya saudara. Jadi mudah sekali kok. Kalau kita belajar pasti bisa. Gitu. Ya tinggal nunggu aja gitu. Tapi berarti celengan ini. Gitu. Kalau beli mungkin sudah mahal ya. Jadi diawali dari setek aja. Main-main teman, ada potong-potongan kita tancapkan. Nanti pasti hasilnya seperti ini kok. Hanya 2 cabang ya. Gitu. Saudara semua. Oke, terima kasih saudaraku semua. Semoga bermanfaat ya ilmu-ilmu seperti ini. Ketemu lagi momen-momen selanjutnya ya saudaraku. Terima kasih. Salam keluarga semua. Dadah.